LPDB KUMKM merupakan lembaga pengelola dana bergulir yang dibentuk untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat atas penyaluran dana kepada koperasi dan UMKM yang menjadi prioritas dalam program pemulihan ekonomi nasional. Menyediakan pembiayaan dengan suku bunga rendah diharapkan dapat membantu masyarakat di seluruh Indonesia untuk dapat memajukan perekonomian yang merata untuk kesejahteraan bersama. Dalam menjalankan tujuannya, LPDB KUMKM menjalani berbagai program selama tahun 2022 ini. Diawali dengan konferensi pers awal tahun 2022, LPDB KUMKM yang diadakan pada tanggal 3 Januari di Jakarta. Direktur Utama LPDB KUMKM memberikan arahan dalam acara yang bertema Performa Dana Bergulir 2021 dan Outlook LPDB KUMKM tahun 2022. Kunjungan kerja pertama dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 14 Januari di Provinsi Lampung. Pada tanggal 14 Januari 2022, Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo dan Direktur Bisnis LPDB KUMKM Krisdianto melakukan kunjungan kerja ke kantor inkubator Sigar Innovation Hub untuk melihat langsung perkembangan inkubasi serta berdialog dengan Koperasi Jasa Serikat Talenta Karya. Pada tanggal 22 Januari 2022, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki didampingi oleh Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo meninjau langsung area relokasi tempat pembangunan hunian sementara korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Supomo menegaskan bahwa pihaknya sangat siap membantu pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membuat konsep pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat terdampak erupsi. 3 hari setelahnya, rapat rekonsiliasi data rekening triwulan 4 tahun 2021 digelar di Kota Bandung sebagai upaya meyakinkan keakuratan data dalam penyusunan laporan keuangan. Bersamaan dengan acara ini, LPDB KUMKM mengucapkan terima kasih kepada mitra perbankan atas sinergi yang baik di tahun 2021 dalam menunjang tujuan utama dari LPDB KUMKM itu sendiri yang akan melakukan sinergi program klaster pangan melalui koperasi bersama pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Januari. Dengan harapan program ini dapat menyambungkan semua ekosistem dari hulu ke hilir untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Memasuki tahun kinerja 2022, LPDB KUMKM melakukan rotasi terhadap 18 pejabat di lingkup LPDB KUMKM, yakni 3 orang kepala divisi dan 15 orang kepala subdivisi yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2022. Salah satu program Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, yaitu New Pusat Pelayanan Usaha Terpadu, telah diresmikan tepat pada 2 Februari oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta jajarannya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada banyak sektor. Kabupaten Badung, Bali adalah salah satu dari sekian banyak sektor pariwisata yang paling terdampak. Untuk itu, pada tanggal 3 Februari, LPDB KUMKM melakukan perjanjian kerjasama untuk menjadi alternatif pembiayaan pengelolaan desa wisata. Menjaga kesehatan diri dan masyarakat adalah sebuah kewajiban di masa pandemi. Setiap program pemerintah termasuk layanan penyaluran dana bergulir pada sektor perekonomian harus tetap berjalan. Maka dari itu, 14 Februari dengan kerjasama bersama Puskesmas Pancoran, vaksin booster digelar di kantor LPDB KUMKM. Menyadari Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya, LPDB KUMKM melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 3 Maret 2022 dalam upaya mendukung penuh pengembangan hasil hutan berupa program pengembangan komoditas bambu di NTT. Dengan usulan pembuatan Integrated Area Development menimbang potensi lain yang dapat dioptimalkan di Kabupaten Ngada dan Nagikil. Pada tanggal 21 Maret 2022, Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo berkunjung ke SPLP Unpad Arjasari
untuk melihat panen perdana jagung dan pakan ternak sapi perah KPBS Pangalengan. Supomo mengusulkan Unpad untuk mengembangkan ternak sapi perah sebagai bentuk antisipasi jika terjadi oversupply jagung dan permintaan pakan dari peternak yang menurun. Peresmian pilot proyek digitalisasi pertanian dalam program korporatisasi pertanian di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang diselenggarakan pada tanggal 22 Maret ini dihadiri oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai bentuk dukungan ekosistem halal value chain berbasis koperasi pondok pesantren di mana pesantren Al-Ittifaq menjadi role model program korporatisasi pertanian yang modern, efektif, efisien, serta berdaya saing. Pada tanggal 18 April 2022, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim melantik Oce Kusuma menjadi Direktur Umum dan Hukum LPDB KUMKM. Sementara itu, sehari setelah pelantikan, LPDB KUMKM mendapati kunjungan kerja Bupati Kabupaten Batubara untuk bersinergi dalam pengembangan ekosistem komoditas pertanian, yakni cabai merah dengan pembangunan pabrik pengolahan cabai. LPDB KUMKM terus mendorong peningkatan pembiayaan dana bergulir dengan prinsip syariah kepada koperasi pondok pesantren di Indonesia. Dengan berkolaborasi bersama Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta KSBP Sunan Gunung Derajat. Guna meningkatkan penyaluran dana bergulir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, LPDB KUMKM melakukan kunjungan ke KSPCU Kelingkumang yang telah memiliki 67 kantor cabang. Kunjungan pada 18 Mei ini menjadi peluang untuk KSPCU Kelingkumang berkembang lebih baik lagi. Keberhasilan inkubasi koperasi oleh mitra LPDB KUMKM yaitu Kopontren Al-Ittifaq melalui Alif Learning Center selama tahun 2022. Pada tanggal 31 Mei 2022, LPDB KUMKM menginisiasi penjajakan kerjasama strategis antara Koperasi Karyawan Redraing Bojonegoro dengan BUMN PT BGR Logistik Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 2022, LPDB KUMKM mengadakan kegiatan pengalihan dana bergulir yang mengundang berbagai koperasi di Provinsi Jambi. Supomo menyatakan bahwa terdapat potensi pengalihan dana bergulir kurang lebih sebesar 1,8 miliar rupiah yang dapat digulirkan kembali kepada koperasi-koperasi yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari LPDB KUMKM sebelumnya. Guna menaikkan kualitas, mutu, serta produktivitas produk vanili, LPDB KUMKM mengadakan pelatihan petani vanili di KSP Balotoraja yang diadakan pada tanggal 9 Juni 2022. Sementara itu, pada tanggal 23 Juni 2022, program inkubator wirausaha LPDB KUMKM memberikan fasilitas akses pembiayaan dana bergulir melalui program inkubasi kepada koperasi potensial. Salah satunya adalah Siger Innovation Hub yang melakukan inkubasi dan pendampingan kepada koperasi sarana bangun Lampung. Pada tanggal 29 Juni 2022, LPDB KUMKM melakukan penandatanganan kerjasama dengan sebuah aplikasi digital pengelolaan sampah bernama Octopus guna berkolaborasi dalam hal pendampingan para pelestari maupun pelapak melalui wadah koperasi agar nantinya ekosistem bisnis sampah daur ulang bisa terus meningkat dan memberikan kesejahteraan masyarakat prasejahtera. LPDB KUMKM juga melakukan kolaborasi dengan program Mawid Zending Manager Netherlands Senior Expert untuk mengembangkan ekonomi berbasis klaster atau keunggulan masing-masing daerah atau wilayah di Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pada tanggal 18 Juli 2022. Masih di negeri kincir angin, pada tanggal 19 Juli 2022, LPDB KUMKM bersama dengan Kopontren Al-Ittifaq mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag untuk membahas pengembangan sumber daya manusia khususnya pelaku koperasi dan UMKM. Sementara itu, pada tanggal 23 Juli 2022, Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo bersama Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM Ari Permana
melakukan kunjungan kerja meninjau lokasi pembuatan kerajinan kayu milik anggota binaan KSPPS Sekawan di Kabupaten Klaten. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bidang Pendanaan Dekranaz kembali menggelar program bimbingan teknis di Labuan Bajo yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 24 Juli dengan tema Cerita Kria. Guna kembali mendukung pertumbuhan ekonomi di Bali yang sempat terpuruk, dalam acara sinergi kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dekranaz di kawasan Tanjung Benoa, Provinsi Bali, secara simbolis LPDB KUMKM menyerahkan dana bergulir kepada 5 koperasi pada 3 Agustus 2022. Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo melakukan kunjungan ke Tribun Network dalam rangka mendiskusikan peran massa. Diskusi yang digelar di Jakarta pada 12 Agustus 2022 diharapkan dapat memudahkan akses informasi mengenai dana bergulir secara cepat, tepat, dan akurat. LPDB KUMKM sebagai salah satu alternatif penyaluran dana bergulir sampai dengan 18 Agustus 2022 genap memasuki usia yang ke-16. Terhitung sebesar 15,09 triliun telah disalurkan kepada 3.168 mitra di seluruh Indonesia. LPDB KUMKM akan terus memaksimalkan kinerjanya demi kesejahteraan dan meningkatkan ekonomi negeri. Pada tanggal 26 Agustus 2022, LPDB KUMKM meraih sebuah prestasi, di mana LPDB KUMKM mendapatkan juara ketiga kategori maestro dalam ajang kompetisi The Asset Manager 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. LPDB KUMKM menyalurkan kembali dana bergulir kepada Koperasi Karep sebesar 18 miliar pada tanggal 3 September 2022, di mana dana tersebut digunakan untuk modal kerja investasi, pembelian kendaraan transportasi logistik dump truck sebanyak 15 unit. Pada tanggal 8 September 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Dekranaz bersinergi kembali melalui Cerita Kria bertajuk Perajin Berdaya Indonesia Bangkit di Nusa Dua, Bali. Dengan tujuan mengembangkan UMKM daerah, mulai dari perajin di bidang kria, wastra, dan penyandang disabilitas agar terhubung dari hulu ke hilir. Di penghujung bulan September, tepatnya pada tanggal 22 September 2022, Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo mendampingi Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki dalam melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka meninjau persiapan solar untuk koperasi nelayan dalam upaya membantu penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Bulan Oktober diawali dengan kunjungan dalam rangka penyerahan persetujuan pencairan pinjaman dari LPDB KUMKM kepada Koperasi Produsen Mitra Usaha Perkasa. Kegiatan ini diselenggarakan di Kabupaten Wajo 5 Oktober 2022. Sinergi kegiatan dengan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Kabupaten Pacitan, Jawa Timur diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2022. LPDB KUMKM mendorong pertumbuhan gerakan koperasi yang diharapkan memberikan dampak kepada anggota koperasi sebagai upaya mengembangkan usahanya dengan cara perluasan penyaluran dana bergulir. Saat ini, rantai bisnis industri susu nasional masih didominasi dari susu impor. Kementerian Koperasi dan UKM bersama LPDB KUMKM tengah menyiapkan solusi atas permasalahan para peternak sapi perah, termasuk di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. LPDB KUMKM akan terus mendorong pembiayaan dana bergulir kepada koperasi syariah sebagai potensi ekonomi yang memiliki subsektor beragam, diantaranya wisata halal, fashion, kuliner, hingga kecantikan. Guna menjaring koperasi potensial di wilayah Sumatera Selatan, LPDB KUMKM menggelar kegiatan-kegiatan bimbingan teknis BIMTEK pada tanggal 10-11 November 2022 yang diselenggarakan di Kota Palembang.
Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam mengakses pinjaman ataupun pembiayaan dana bergulir LPDB KUMKM dalam pemulihan ekonomi negeri. Prinsip Governance, Risk, and Compliance telah di-launching oleh LPDB KUMKM di Batam, Kepulauan Riau pada 22 November 2022. Penerapan prinsip ditandatangani oleh seluruh jajaran direksi dan kepala divisi LPDB KUMKM. 26 November 2022, Koperasi Simpan Pinjam Balotoraja bersama LPDB KUMKM melakukan penanaman perdana tanaman vanili pada lahan percobaan. Dalam upaya mempertemukan investor dan startup, Nusantara Festival Koperasi dan UMKM 2022 digelar pada tanggal 7-9 Desember di Gedung Smesco Jakarta. Festival ini merupakan ajang unjuk gigi bagi para koperasi, UMKM, serta lembaga inkubator untuk menjalin kerjasama bisnis, mendapatkan pembiayaan investor, hingga akses permodalan serta pendampingan. Senin 19 Desember 2022, bertempatan di Istana Negara, Direktur Utama LPDB KUMKM mengungkapkan pihaknya siap lebih gencar mendukung ekonomi masyarakat melalui pembiayaan kepada koperasi sektor produktif, utamanya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pertemuan ini dilakukan dengan kegiatan penyerahan KUR klaster dan dana bergulir kepada koperasi. Sepanjang tahun 2022, LPDB KUMKM dengan konsisten melaksanakan berbagai kegiatan guna membantu masyarakat agar dapat mengoptimalisasikan perekonomian negeri dengan harapan masyarakat di seluruh Indonesia dapat memajukan perekonomian yang merata untuk kesejahteraan bersama. Dan perjuangan LPDB KUMKM tidak berhenti di sini. Akan terus bergulir setiap tahunnya bersama-sama membangun perekonomian negeri menjadi yang lebih baik lagi.